Nabi Muhammad dari kecil sudah dikenal sebagai Rasul. Tapi kenabian beliau sebelum beliau lahir. Tidak benar kalau beliau diangkat umur 25. Coba cari satu teks saja di Quran, di sunnah, di ijma', di qiyas, di sirah Nabi. Bahwa beliau diangkat umur 25, enggak ada. Umur 40 enggak ada. Kenapa muncul taklim, daras, Nabi Muhammad diangkat umur 25? Saya bingung tuh dari mana tuh. Mungkin Pak Kiai ketemu teksnya, mohon kasih tahu saya. Siapa tahu saya yang tersesat, kan kontroversi kata Pak Kiai ya. Ada teks yang sangat saya hafal sekali. Faqad dzakara al-Imam Al-Hafidz Ibnu Asakir an Ibnu al-Mundzir annahu qala la yashukku ahadun min ulama'ina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida fi amil fil wa bu'itsa ala ra'sil arba'in. Imam Ibnu Asakir dari Al-Hafidz Imam Ibnu al-Mundzir, beliau berkata tidak ada satupun para ulama yang ragu-ragu bahwa baginda Rasul dilahirkan pada tahun gajah dan diutus sebagai nabi pada usia 40. Tetapi pada sore ini, mohon maaf ya Ar-Razi Hasim, agak ragu. Saya hari ini hadir sebagai salah satu pengurus Aswaja NU Center. Kalau Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Tasahnya, seharusnya antum salah satu pembicara pada sore ini ya. Syukran. Baik, mengenai yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibn Asakir. Ana adri bihadri riwayah. Saya juga tahu riwayat ini. Ya, beliau beriwayatkan dari Al-Hafidz Ibn Al-Mundzir. Tidak ada syak bahwa Nabi dilahirkan pada tahun fil, la syak. Wa bu'itsa, la syak. Apa arti bu'itsa? Ma makna bu'itsa? Apa arti bu'itsa? Apa artinya kira? Diutus sebagai seorang nabi secara formal. Itu kalam antum atau teksnya? Terserah biar Rasul. Enggak, saya tanya karena antum mengungkapkan teks, saya tanya, ma makna bu'itsa? Hal fi farq baina bu'itsa bi'tsah dengan nubuwah, bi'tsatur risalah dengan nubuwah? Fi farq. Enggak usah pakai kalam itu dulu, pakai kalam Imam Darimi aja. Ada di Sunan Darimi. Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar? Mata tadri? Kapan engkau sadar engkau seorang nabi? Enggak usah pakai kitab Ibnu Munzir, kejauhan itu mutaakhirin. Ini levelnya dia satu tabaqat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wafatnya 255 Hijriah. Tetapi Imam Bukhari juga beberapa saat sama-sama berguru dengan beliau. Tapi umurnya lebih tua karena lahirnya 181 Hijriah. Ya, saya tahu antum ketua NU apa tadi? Aswaja Center. Ya alhamdulillah, syukran jazakallah khair ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi, lahirnya tahun 181 Hijriah. Ketika Ibnu Barak wafat. Maka dia umurnya dekat dengan Ahmad bin Hanbal, pendiri Hanbali. Di situ ada riwayat. Kapan engkau sadar wahai Rasulullah, engkau seorang nabi? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika aku bermain dengan anaknya Halimah, tiba-tiba dadaku dibedah, diambil oleh dua sosok terbang dari atas. Itu beliau sadar beliau seorang nabi. Antum umur segitu sudah sadar belum jadi ketua NU Center? Aneh tanya serius, sudah sadar belum? Syai'ani mukhtalifani. Dua hal yang berbeda. Antum menyadari sebagai ketua NU Center beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang berbeda. Ada. Apakah kalam Ibnu Munzir yukhalifun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisakah kalam Ibnu Munzir mengalahkan kalam Nabi? Mata tadri annaka nabiyyun? Kapan kau tahu engkau seorang nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak bisa. Maka kalam itu bukan Ibnu Munzir yang salah. Anta mukhti fi fahmi ma'na al-bi'tsah. Kita berbicara bab nubuwah, la bi'tsah ya akhi. Ya, kita enggak ngomong tentang bi'tsah. Bi'tsah muttafaq annahu bu'itsa fil arba'in. Ini sengaja bil Arabian dijawab, biar yang lain enggak paham juga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semuanya semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Tadi itu cuplikannya sangat panjang. Jadi saya bagi konten saya ini ke dalam 3 bagian. Kita mulai ya. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana letak persoalannya. Jadi ada satu narasi Buya Ar-Razi ini yang mempertanyakan informasi yang sudah menyebar, yang sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW bu'isa fi ra'sil arba'in, diangkat menjadi nabi, menjadi rasul pada usia 40. Itu kata Buya Ar-Razi itu tidak ada dasarnya. Tidak ada teksnya. Jadi awal-awal dia akan mempertanyakan, ada nggak sih teks ulama atau Quran atau hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu diutus umur 40? Kenapa Buya Ar-Razi mengatakan begitu? Karena pemahaman Buya Ar-Razi itu, Nabi Muhammad itu sudah Nabi sejak dulu. Sejak lahir sudah Nabi. Bahkan merujuk kepada hadis, kuntu nabiyan wa adamu bainal jasadi war ruh. Salah satunya ya. Nabi Muhammad itu sudah menjadi nabi sejak dulu Nabi Adam saja belum selesai penciptaannya, masih terpisah ruh dan jasadnya. Artinya tidak ada ceritanya Nabi Muhammad baru dilantik menjadi nabi usia 40. Jadi Nabi Muhammad itu sudah nabi sebelum lahir ya. Itu kan awalnya kan begitu. Lalu dikoreksilah
atau disampaikanlah teks. Ini kan posisinya Buya Ar-Razi bertanya ya, walaupun mungkin menantang atau istifham ingkari, bertanya dalam artian mengingkari, tetapi kan menantang bahasanya. Makanya dijawab. Ya, ada dari Ibnu Asakir menukil ucapannya Ibnu Mundir ya. La yasyukku ahadun min ulama'ina, tidak ada yang meragukan satupun dari ulama kami tentang dua hal ya. Annahu wulida amal fil ya, kira-kira begitu ya, seperti yang Anda simak itu. Dilahirkan di tahun gajah. Kemudian wabu Isa fi ra'si arba'ina, fi ra'sil arba'in, dan diutus ketika menginjak usia 40 tahun. Ini kan sudah menjawab pertanyaan tadi tentang teks. Kenapa ada informasi di masyarakat bahwa Nabi itu diangkat umur 40? Kan sudah dijawab, ada teksnya. Bahkan itu juga ada hadisnya dari Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi Muhammad itu Bu Isa fi ra'sil arba'in. Itu hadisnya Ibnu Abbas. Bahasanya Bu Isa diutus. Kemudian poin bantahannya Buya Ar-Razi yang pertama berbeda antara bi'sah dan nubuwah. Yang kedua, tidak mungkin ucapan Ibnu Mundir yang diriwayatkan Imam Ibnu Asakir itu menyelisihi kalamnya Ad-Darimi. Ingat, tidak mungkin menyelisihi kalamnya Ad-Darimi. Tidak mungkin juga menyelisihi Nabi. Kalau memang menyelisihi Nabi, maka yang salah adalah pemahaman kamu. Ya. Itu arogan sekali ya. Bahkan ngajak pakai bahasa Arab biar yang lain tidak paham. Terus poin bantahan Ar-Razi juga, ya, dia mengatakan bahwasanya beda antara kamu sudah ditakdirkan sejak zaman azali menjadi ketua NU Center dengan Nabi Muhammad. Ditakdirkan menjadi Nabi. Kalau kamu ditakdirkan menjadi NU Center, ketua NU Center, tapi sebelum kamu jadi kamu tidak sadar, tidak tahu. Sementara Nabi Muhammad sudah sadar, ingat batasannya, sudah sadar sejak dadanya dibelah. Berarti masih usia anak-anak. Ini kan jelas Buya Ar-Razi mengatakan begitu ya. Ketika menolak hujahnya orang NU Center itu, kalau masalah Nabi diciptakan sebelum ada dikatakan sebagai nabi, kuntu nabiyan, itu hadis Nabi itu ya. Sama, saya juga, saya adalah ketua NU Center sejak zaman azali dulu, sejak dunia ini belum diciptakan ya. Kan begitu kan argumentasinya. Lalu dibantah oleh Razi. Bantahannya adalah kamu menyadari enggak sebelum diangkat, sementara Nabi sudah menyadari sebelum diangkat atau sebelum menjadi gitu kan. Nah, itu ya. Sekarang masuk di poin komentar saya. Sebetulnya sudah disampaikan bantahan yang ilmiah plak oleh Sohibun Niza ya, atau oleh yang punya persoalan ini gitu ya, yaitu ketua NU Center itu sudah menyampaikan. Saya sudah sampaikan linknya di bawah ya, deskripsi itu. Silakan Anda kalau mau simak narasi yang santun, yang ilmiah di situ. Kalau ini narasi saya ini kan narasi YouTuber ya, kalau beliau bukan YouTuber. Jadi ini sesi yang ketiga ya. Sesi pertama tadi kan cuplikan, sesi kedua sudah saya jelaskan apa pertentangan-pertentangannya. Sekarang sesi ketiga. Yang pertama, Buya Ar-Razi bertanya itu, ada nggak keterangan yang mengatakan Nabi diutus atau diangkat? Berarti dia itu bicara bi'sah. Maka relevan dong dijawab, ada teksnya. Bu Isa fi ra'sil arba'in. Dari Ibnu Mundir. Dan itu sesuai dengan hadisnya Ibnu Abbas. Nabi diutus usia 40. Jadi kunci dulu di sini. Artinya sudah terjawab persoalan Buya Ar-Razi itu bertanya, kok bisa kita dengar informasi, kok bisa ada dars, ada taklim, ada kiai ceramah, Nabi diutus pada usia 40. Dari mana dasarnya? Dijawab. Kenapa Buya Ar-Razi malah berkelit dengan beda antara nubuah dengan bi'sah? Kita jangan masuk kepada beda dulu. Yang ente bilang itu kan adalah bi'sah sebetulnya. Kenapa? Karena diangkat menjadi nabi. Yang dijawab sudah pas, bisa diangkat menjadi nabi usia 40. Kan selesai persoalan. Kenapa harus berkelit? Kalau memang hanya mau bertanya ada enggak gitu keterangan yang mengatakan Nabi diangkat usia 40, kan sudah ada. Hadisnya pun ada. Walaupun oleh kiai itu tidak disebut, hadisnya ada Ibnu Abbas ya. Jadi kan sudah selesai. Sekarang kalau mau membedakan antara bi'sah dengan nubuah misalnya. Beda bi'sah dengan nubuah. Iya, kita paham bi'sah dengan nubuah mesti beda. Bi'sah itu diangkat, nubuah itu setelah diangkat menjadi nabi. Ya. Nubuah itu sifat, ya. Sifat atau status. Bi'sah ini proses isbat sifat itu. Ya. Itu ucapannya Imam Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan ya. An-nubuah itu sifat. Maka tidak mungkin ada sifat tanpa ada mausuf. Tidak mungkin ada nubuah kecuali ada orangnya yang berstatus sebagai nabi. Maka tidak mungkin ada orang berstatus sebagai nabi, orangnya tidak ada. Tidak mungkin. Ya.
Dengan demikian, maka yang namanya bi'sah atau pelantikan itu mesti sepaket dengan status pasca pelantikan itu sama dengan presiden, ya, dan pelantikan presiden. Tidak ada pelantikan presiden tanpa ada presidennya. Setelah pelantikan presiden, melantik seseorang menjadi presiden, maka orang ini menjadi presiden sejak dilantik. Tidak ada dia menjadi presiden sebelum pelantikan. Kan begitu. Ya. Itu jelas. Ya. Jadi, kapan Nabi Muhammad menjadi nabi? Jawabannya adalah setelah usia 40. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi kuntu nabiyan wa adamu bainal jasadi war ruhi, ya, atau munjadalun fitini, ya, atau bainatini wa turab, banyak itu. Itu dijelaskan oleh ulama yang juga dijelaskan oleh kiai ini dengan begitu rapi, ya, dalam deskripsi itu, linknya itu. Yang pertama itu maksudnya adalah ketetapan di masa atau di zaman azali bahwa Nabi Muhammad itu yang memang akan menjadi nabi. Jadi ketika diciptakan itu ya ini nabi. Nanti disinkronkan dengan tafsir Al-Quran ketika Nabi Isa masih kecil sudah ngomong, wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan saya nabi. Kan tidak mungkin ada nabi masih bayi, ya. Kemudian dan akan diturunkan kepadaku kitab Injil. Bagaimana mungkin? Dan ucapan Nabi Isa itu ataniyal kitabu, datang kepadaku kitab Injil. Mana mungkin seorang bayi ada kitab Injil turun? Kan mesti setelah besar. Itu bukan secara logika, faktanya begitu. Nabi Isa mendapatkan kitab Injil bukan ketika masih bayi, tapi setelah dewasa. Maka dari itu, diksi-diksi saya menjadi nabi, saya adalah nabi, kuntu nabiyan, itu tidak berarti otomatis itu adalah permulaan dia menjadi nabinya. Tetapi itu bicara tentang ketetapan yang akan terjadi. Kalau seperti ini, maka semua menjadi relevan. Ketika orang ketua NU Center itu mengatakan, saya pun mesti sudah ditetapkan sejak zaman azali, sejak dunia ini belum diciptakan, bahwa saya akan menjadi ketua NU Center. Kalau berdasarkan itu lalu Anda bilang, Nabi Muhammad ditetapkan sebagai nabi sejak zaman azali, lalu dikatakan sudah menjadi nabi sejak zaman azali, maka berarti saya pun sudah jadi ketua NU Center sejak zaman azali. Ini kan sudah logika yang cerdas. Logika yang head to head, pas gitu ya. Jadi sudah sangat pas itu ya. Tetapi ini tidak lalu bertentangan dengan diangkat menjadi nabi umur 40. Kenapa? Karena yang namanya zaman azali itu ketetapan, bukan proses pelaksanaannya. Belum tanjis, belum direalisasikan, tetapi baru ditetapkan. Ya, dan memang semua hal yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan sebelumnya. Bahkan ya, hadis Nabi itu yang ketika ditanya mata kunta nabiyan itu, lalu kuntu nabiyan, saya menjadi nabi ketika masih zaman azali lah gampangnya. Ada hadis lain ya. Hadis marfu dari Ibnu Sariyah. Ada hadis Nabi, wa inni la maktubun indallahi khatimin nabiyyina. Dan saya sudah ditulis di sisi Allah sebagai penutup para nabi. Wa adamu munjadalun fitini. Padahal Nabi Adam pada waktu itu masih belum sempurna penciptaannya, masih tergeletak sebagai seongkok tanah yang belum ditiupkan ruh. Jadi ini hadis menjelaskan hadis yang lain setidaknya ya, bahwasanya narasi kuntu nabiyan wa adamu itu maksudnya adalah ditetapkan oleh Allah sebagai nabi. Itu juga dibahas dalam kitab Hasyiah At-Tor ya, Jam'ul Jawami, Sarah Jam'ul Jawami, diberi hasyiah oleh Al-Athor. Di situ dijelaskan bahwa itu bicara tentang takdir, tentang isbatullah fil azal, ketetapan Allah di zaman azali. Begitu ya. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, maka tetap kita bersepakat dan Nabi itu menjadi Nabi mulai usia 40. Bukan sebelumnya. Tidak bisa berdalil dengan kuntu nabiyan wa adamu itu lalu mengatakan sejak lahir Nabi sudah Nabi. Bahkan sejak zaman azali sudah Nabi. Itu kan sudah selesai ya. Buya Ar-Razi kan tidak membantah itu ya. Lalu berkelit kepada kapan sadarnya. Nah, sadarnya katanya adalah kalau Nabi Muhammad sejak dibelah dadanya, berarti kan masih usia muda, belum usia 10 tahun, masih lagi bermain dengan anak-anak. Lalu di sini Buya Ar-Razi menyerang NU Center itu, kalau Anda kan tidak sadar ketika masih kecil. Sebelum dilantik Anda kan tidak sadar, setelah dilantik baru sadar. Lalu membawakan hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Dar Al-Ghifari ya, mata tadri, itu tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada ya. Itu hanya ucapannya Buya Ar-Razi saja. Anda boleh cari dimanapun, tidak ada hadis itu. Yang ada dalam Sunan Ad-Darimi, riwayat Abu Dar Al-Ghifari itu, kaifah kunta nabiyan awwalama
alimtahu wastaiqontah. Itu. Ya. Kemudian Nabi menjawab, menjelaskan banyak rentetan sampai salah satunya dibelah dadanya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana engkau tahu dan meyakini bahwa dirimu adalah Nabi ketika pertama kali kau meyakini hal itu? Ya. Jadi ini ditanyakan kepada Nabi setelah Nabi menjadi Nabi. Artinya sudah yakin bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Dan Abi Dzar ini bertanya, ya, riwayat Abi Dzar ini bertanya, bagaimana sih ceritanya pertama kali Anda meyakini bahwa Anda ini sebagai Nabi? Maka Nabi menjelaskan banyak hal, salah satunya ya, saya yakin bahwa saya ini adalah seorang Nabi. Dulu waktu saya masih kecil ya, dada saya dibelah. Begitu. Bukan sejak masih kecil Nabi itu sudah meyakini kalau dirinya Nabi. Bukti hadis lain yang mengatakan bahwa bukan sejak sebelum Nabi meyakini sebagai Nabi. Ini juga sudah dijelaskan oleh kiai itu. Bahwa al-ajaib, keajaiban-keajaiban yang terjadi sejak mulai Nabi lahir, pohon yang menaunginya, bahkan dadanya dibelah, ya, itu adalah qoblal bi'sah terjadi. Nabi tidak tahu itu apa. Lalu setelah menjadi Nabi, maka bahasa Nabi, wa inni la a'rifuhul ana, dan saya baru tahu sekarang. Artinya setelah diangkat menjadi Nabi, baru tahu kalau semua itu adalah tanda-tanda ini akan menjadi Nabi. Bahkan ada yang paling fix ya. Satu riwayat hadis itu, Nabi menceritakan bahwa a'rifu hajaron tusallimu alayya fi Makkah. Saya melihat dulu itu ada batu, ya qoblal bi'sah kata Nabi. Sebelum saya dilantik dulu saya mendengar ada batu itu memanggil salam kepada saya. Tusallimu alayya. Kata Imam Al-Akhwadi mensarah tusallimu itu maksudnya memanggil salam, bentuk salamnya itu assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi Nabi sebelum dijadikan Nabi itu, sebelum diangkat qoblal bi'sah, itu ada batu menyampaikan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Setelah Nabi sudah menjadi Nabi ya. Kenapa? Karena sudah menjadi hadis ini ya. Maka Nabi menceritakan bahwa wa inni la a'rifuhul an, dan sekarang saya baru sadar. Artinya apa? Baru ingat, oh dulu itu ternyata ada keajaiban-keajaiban, termasuk ada orang panggil, ada batu memanggil saya assalamualaikum ya Rasulullah. Itu tanda-tanda bahwa saya akan menjadi Nabi. Dan sekarang saya sadarnya ya, setelah saya menjadi Nabi. Jadi begitu Pak ya. Begitu. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau kita meyakini Nabi itu sudah Nabi ketika lahir bahkan, maka ini merusak semua disiplin-disiplin ilmu. Yang pertama, definisi Nabi itu apa? Rajulun, dzakarun, hurrun, ya. Manusia, laki-laki, ya. Belum ada manusianya kok Nabi. Kan aneh. Sejak lahir bagaimana mungkin ada Nabi masih kecil? Ya? Toh di situ yuha ilaihi, diwahyukan kepadanya. Bagaimana bisa anak kecil dapat wahyu? Ya. Bagaimana mungkin anak kecil itu mau mengajarkan orang lain? Akalnya aja belum sempurna. Satu ya. Yang kedua, kalau dia Nabi sejak kecil, sejak lahir, ya, bagaimana bisa ucapan Nabi ini berstatus sebagai hadis kok mulai usia 40? Berarti kan usia 20, usia 15, usia 35 sudah hadis ucapan-ucapannya. Perbuatan-perbuatannya sudah hadis. Kenapa? Karena sudah Nabi. Kan hadis itu ma'usnida ilan Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kalau dia menjadi Nabi sejak kecil, berarti ucapannya sejak lahir ya sudah hadis. Ada nggak hadis Nabi yang diucapkan Nabi sebelum usia 40? Kan tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ketika ucapan Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat sudah menjadi hadis, berarti itu diucapkan sudah usia 40, sudah ba'dal bi'sah, sudah setelah diangkat atau dilantik. Begitu ya. Kalau Nabi sudah menjadi Nabi sebelum usia 40, rusak urusannya. Bagaimana itu hadisnya? Berarti ketika Nabi umur 25, ketika masih kecil berdagang, ngangon kambing, itu semuanya ucapannya itu hadis semua. Kenapa? Karena sudah menjadi Nabi ya. Jadi sudah rusak. Sebetulnya kan Buya Razi ini ngelesnya itu kan soal di kapan sadarnya ya. Jadi kalau kita mengikuti alur berfikirnya sudah sangat pas itu ya. Bahwasanya hadis kuntu nabiyan itu ya tentang takdirnya. Bahwasanya kalau bicara tentang takdirnya ya siapapun ya memang sudah ditakdirkan sejak sebelumnya ya. Tapi karena mungkin dikoreksi di depan publik ya, atau bukan dikoreksi sebetulnya kan dijawabkan. Ya mungkin menyerang itu sehingga membawa-bawa kepada berbeda antara bi'sa dengan nubuwah, bahkan menjelaskan kalau anta tidak sadar ya, kalau Nabi sudah sadar ya. Tetapi walaupun misalnya sudah sadar sebagai Nabi ketika sejak dibelah dadanya, apa lalu Nabi? Toh belum diangkat ya. Yang paling poin yang secara ilmiah juga ketika Buya Ar-Razi ini mengatakan berbeda antara bi'sa dan nubuwah, itu Buya Ar-Razi yang bilang. Ada justru ulama yang mengatakan bahwa bahasa ba'asallahu nabiyan itu nabba'ahu. Allah jadikan dia nabi atau bu isa atau bimana tanabba'ah, menjadi nabi. Nabiun itu dari kata dasar naba'ah. Naba'ah
Nabiyun wazannya fa'ilun ya dari nabiun, kemudian hamzah terakhir diganti iya, nabiyun, kemudian ya-nya dua disatukan menjadi idgham nabiyun, itu maknanya munabbaun atau mukhbarun, orang yang diberitahu atau orang yang mendapatkan berita, itu nabi. Jadi ba'asa dengan nubuwah itu kalau secara makna adalah sama-sama orang yang diberi berita. Jadi tidak perlu memperuncing perbedaan antara nubuwah dengan bisa, karena nggak ada hubungannya nubuwah dan bisa secara bahasa berbeda, tetapi bisa dimaknai satu paket. Karena orang dilantik menjadi nabi berarti dijadikan nabi. Begitu ya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.